Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Henki Wibawa, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam agenda strategi peningkatan kinerja, strategi membangun kerjasama, strategi pengelolaan keuangan, dan strategi membangun budaya risiko. Nah, kali ini saya mengambil contoh kegiatan yaitu dana alokasi khusus. Ya. Dana alokasi khusus ini merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan mekanisme dan tata kelola yang sudah diatur secara terinci. Ya. Nah, beberapa kegiatan yang terkait dengan alokasi khusus ini diantaranya ada beberapa tahapan-tahapan khususnya yang kita lakukan untuk pelaksanaan dana alokasi khusus di bidang pendidikan, ya, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Yang pertama, tahapan perencanaan. Nah, tahapan perencanaan ini Dinas Pendidikan itu melakukan verifikasi usulan, artinya mulai dari penetapan atau penentuan sekolah penerima, kemudian verifikasi lahan, verifikasi kondisi bangunan dan sebagainya, ya, termasuk diantaranya status lahan berupa surat tanah dan lain-lain. Ya. Nah, biasanya kita melibatkan dinas PUPR, ya, dalam hal ini bidang cipta karya, karena ada salah satu poin untuk penentuan nilai tingkat kerusakan, ya, yang bisa masuk usulan itu kategori rusak sedang dan berat, ya, itu harus dari pihak terkait, dalam hal ini oleh bidang cipta karya, dan itu disahkan oleh dua instansi atau dua OPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas PU. Ya, itu semua berkas, ya, itu akan diinput, ya, atau semua usul itu akan diinput melalui aplikasi Krishna, ya, yang dikembangkan oleh Bappenas. Ya. Dalam hal ini kita berkoordinasi dengan Bapelitbangda Kabupaten Bangka Barat terkait dengan input, karena semua persetujuan dana alokasi khusus itu harus melalui Bapelitbangda. Ya. Kita dari OPD terkait mengirimkan usulan, diverifikasi, disetujui oleh Bapelitbangda, baru bisa disubmit, ya, ke Bappenasnya. Nah, ini terkait dengan usulan-usulan. Nah, setelah usulan di input itu kemudian dilanjutkan dengan tahap sinkronisasi. Sinkronisasi ini artinya tahapan diskusi, ya, setelah hasil penilaian usulan tadi diverifikasi oleh kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dikaitkan dengan dengan data pokok pendidikan. Nanti harus sinkron, artinya tingkat kerusakan ini harus sama persis dengan data dapodik, istilahnya ada di sekolah. Nah, biasanya ini yang seringkali menjadi kendala. Kita kadang-kala berkoordinasi dengan sekolah utamanya yang mengusulkan dana alokasi khusus itu supaya datanya harus sinkron, ya, jangan sampai nanti di kita untuk usulannya rusak berat tapi status di sekolah itu masih, ya, kondisinya baik, dan ini penilaian dari Kemdikbud itu pasti tidak masuk. Nah, ini terkait dengan sinkronisasi. Nah, setelah hasil sinkronisasi, ya, antara Dinas Pendidikan dengan Kemdikbud, nanti dihasilkan dalam bentuk rencana kegiatan. Nah, tahapan-tahapan ini artinya sudah ditentukan berapa pagu anggaran, apa saja kegiatan untuk dana alokasi khusus di Kabupaten Bangka Barat bidang pendidikan untuk tahun berikutnya atau tahun depan, misalnya seperti itu. Nah, itu biasanya di bulan Oktober itu sudah berlangsung. Selanjutnya sebenarnya di bulan Desember itu tahapannya kita sudah bisa masuk ke dalam struktur APBD tahun depan, ya. Kalau sudah, ya, untuk struktur APBD sendiri melalui mekanisme, ya, penetapan, penganggaran, pembahasan dengan TAPD, dengan DPRD dan seterusnya, ya, sampai produknya adalah bentuk dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, selanjutnya itu adalah pelaksanaan kegiatan. Ya, pelaksanaan kegiatan ini
sebenarnya bisa dalam 1 tahun dari mulai periode Januari dan Desember sampai dengan Desember. Nah, kembali lagi ini terkait dengan kesiapan ya dokumen teknis, dalam hal ini terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya, misalnya proses tender ataupun dengan metode pengadaan langsung ataupun hal-hal lain yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian setelah semuanya selesai, ini terkait juga dengan pelaporan. Nah, banyak hal atau banyak pihak yang terkait dengan dana alokasi khusus ini, jadi mau tidak mau kita tetap membangun kerjasama beberapa OPD khususnya, misalnya Bapelitbangda, kemudian ada juga BPKAD dan inspektorat, ya inspektorat. Karena salah satu peran dari inspektorat itu yaitu berupa review atau penilaian pekerjaan atau pelaksanaan DAK tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk BPKAD menyampaikan usulan pencairan dana ke KPPN. Ya, jadi pada prinsipnya kita selaku OPD pelaksana berkoordinasi dengan inspektorat dan BPKAD ya, dalam hal untuk teknis pencairannya, dan pencairan dana ini biasanya dilakukan secara bertahap ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan. Nah, terkait dengan manajemen risiko ya, ada beberapa potensi permasalahan yang harus diidentifikasi secara detail ya. Terkait dengan ya utamanya juknis ya, yang biasanya selalu menjadi hal yang krusial ya, karena terkait dengan apa saja yang bisa dilaksanakan dan tidak bisa dilaksanakan. Karena juknis itu diterbitkan setiap tahun, artinya bisa saja juknis yang tahun kemarin itu berbeda dengan untuk tahun ini. Nah, ini harus diketahui, artinya semua pihak ya pelaksana, khususnya ada di stakeholder di dinas pendidikan ini harus pegang juknis ya. Kalau nggak pegang juknis ya repot ya, kita bekerja sesuai dengan aturan. Kemudian terkait dengan peraturan pengadaan barang dan jasa juga, semua pihak ya harus memahami dan mengikuti update terbaru, peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian terkait ya, misalnya LKPP dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yang sangat krusial juga, kami khususnya di dinas pendidikan ini perlu tenaga teknis karena untuk terkait dengan teknis bangunan atau tenaga teknik sipil khususnya itu secara SDM kita tidak memiliki. Makanya kita tetap berkoordinasi dengan dinas terkait lah, dalam hal ini bidang cipta karya maupun juga dengan inspektorat ya, terkait dengan keterbatasan personil dalam kegiatan DAK. Kemudian untuk peran APIP sendiri sangat-sangat diperlukan karena terkait juga dengan hasil pelaksanaan, perkembangan pelaksanaan di lapangan, dan sebagai review ya untuk penilaian hasil pekerjaan yang sedang berjalan. Karena biasanya untuk pencairan dana tahap kedua melalui KPPN itu harus ada lampiran hasil penilaian atau hasil review dari APIP, dan APIP juga bekerja ya sesuai dengan dokumen yang kita sampaikan, dan biasanya kita saling berkoordinasi ya, segala sesuatunya ya sesuai, supaya semua sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ya. Ini juga untuk meminimalisir adanya potensi kesalahan, kerugian dan lain sebagainya. Setidaknya dengan deteksi dini hal-hal seperti ini bisa dikurangi. Harapan kita ya semua pihak yang terkait ya bisa saling ya, berkomitmen untuk pelaksanaan DAK ya, sehingga waktu selama 1 tahun yang diberikan kepada kita itu bisa kita maksimalkan dalam hal pelaksanaan pekerjaan ya. Ada beberapa kegiatan di DAK ini, ada berupa kegiatan basic maupun kegiatan pengadaan barang ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, upaya kita untuk membangun budaya risiko ya, dalam pelaksanaan kegiatan DAK ini khususnya ya,
itu komitmen pelaksana kegiatan terhadap budaya risiko. Ya, semua pihak yang terkait, ya, mulai dari lingkup Dikpora sendiri, ya, dari pengguna anggaran, dari pejabat pembuat komitmen, PPTK dan sebagainya, dari keuangan, itu semua tetap dalam koridor. Ya, kita tetap saling berkoordinasi, ya, dengan semua pihak, dan walau termasuk pihak yang eksternal tadi, ya, dari inspektorat maupun ketepatan waktu dari BPKAD dalam hal pencairan dana dan sebagainya. Ini semuanya harus berkomitmen. Kemudian menanamkan prinsip kehati-hatian dalam lingkungan kerja dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Banyak peraturan yang berlaku sekarang itu selalu update, dan ini juga harus pelaksana kegiatan harus selalu upgrade kemampuannya, ya, mengikuti perkembangan, ya, supaya bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan tetap dalam koridor aturan yang berlaku sesuai dengan juknis dan tepat waktu, ya, serta menghindari adanya potensi-potensi kesalahan yang bisa menyebabkan kerugian negara. Mungkin ini beberapa upaya yang dilakukan, ya, kerjasama, ya, karena salah satu dana yang sangat diharapkan untuk bisa digunakan di daerah itu adalah dana DAK. Mengingat dalam 2 tahun terakhir khususnya itu kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja, khususnya untuk kegiatan pembangunan fisik sebagai sebagai dampak refocusing dari penanggulangan dampak COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.